keutamaan dan manfaat keenam kenapa kita harus banyak merenungkan dan menghayati firman-firman Allah adalah ini cara yang paling bagus, yang paling efektif, yang paling mujarab untuk melancarkan dan memudahkan kita menghafalkan Al-Quran. Karena saat kita merenungkan suatu ayat, otomatis kita akan sangat memperhatikan bagian-bagian dari ayat itu. Kita akan memperhatikan huruf-hurufnya, kita juga akan memperhatikan makna dari ayat itu. Hingga dengan seperti ini, kemudian akan membuat kita lebih mudah untuk menghafalkan dan melancarkan hafalan Al-Quran. Jika ada suatu ayat atau suatu surat yang kita kesusahan menghafalkannya, maka cobalah menghafalkannya dengan cara ini. Dengan cara kita berusaha meresapi, menghayati kandungan dari ayat atau surat yang kita merasakan susah. Insya Allah jika kita kemudian membiasakan ini, akan mudah jalan kita dalam menghafalkan Al-Quran. Akan terbuka lebar kemudahan untuk kita melancarkan semua ayat-ayat atau surat-surat yang sudah kita hafalkan, insya Allah. Sobat, ada satu faedah yang sangat luar biasa sekali yang akan kita dapatkan ketika kita senang merenungkan kandungan Al-Quran. Apalagi jika sampai air mata kita menetes, sampai kita bercucuran air mata dari hasil renungan kita. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, 3 mata yang tidak akan melihat api neraka. Jika tidak melihat, ya tentu nggak akan masuk. Dan tentu bukan cuma matanya saja nggak akan melihat dan nggak akan masuk api neraka. Tentu seluruh tubuh orang ini tidak akan masuk api neraka selama-lamanya. Dan jika tidak ke neraka, ya tentunya ke surga. Karena cuma ada 2 pilihan ini nanti di akhirat. Yang pertama, kata beliau, adalah seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah ini sobat, karena ketika kita merenungkan kandungan Al-Quran, kita merasakan kebesaran Allah di situ. Kita merasakan takut kita karena begitu kerasnya azab Allah, baik di dunia ini ataupun di neraka nantinya. Hingga kemudian kita mencucurkan air mata kita, hingga kemudian menetes air mata keluar dari mata kita, maka ini adalah jaminan bahwa kita tidak akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Yang kedua, mata yang berjaga di jalan Allah, mata yang tidak tidur karena berjaga fisabilillah. Ketiga, mata yang tidak pernah melihat kepada apa yang Allah haramkan. Allah a'lam. Faidah yang ke-8 dari banyaknya merenungkan kandungan Al-Quran ialah kita akan mendapatkan rahasia-rahasia terdalam dari firman Allah. Kita akan mendapatkan pelajaran terbaik dari apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, yang belum tentu orang lain akan mendapatkan seperti apa yang kita pahami. Yang bahkan kalau cuma sekedar kita mengkaji kitab tafsir sekalipun, akan beda sekali rasanya sobat dengan kita kemudian banyak merenungkan apa yang Allah sampaikan dalam firman-Nya. Karena saat kita merenungkan kandungan Al-Quran, maka apa yang kita renungkan itu akan meresap ke dalam hati kita, dan Allah akan membimbing kita untuk lebih memahami kandungan Al-Quran itu, hingga kita akan merasakan begitu luar biasanya Al-Quran. Kita akan merasakan begitu dahsyat kandungan Al-Quran itu. Ada banyak sekali rahasia dari apa yang Allah sampaikan, ada banyak sekali pelajaran yang akan bisa kita bawa dalam kehidupan kita dari hasil kandungan Al-Quran ini, hingga kehidupan kita akan jauh lebih terbimbing dengan Al-Quran. Allahu a'lam. Faedah ke-9 dari meresapi menghayati kandungan Al-Quran adalah kita akan mendapatkan keyakinan yang mantap, yang kuat kepada Allah dan juga kepada agama ini, agama Islam. Pada hari ini sobat, banyak kaum muslimin yang keyakinannya sering goyah dengan Allah dan dengan agama Islam ini juga. Jadi ketika ada iming-iming, ketika ada konsep-konsep yang ditawarkan dari mereka yang di luar Islam, ada yang kemudian tergoyahkan, ada yang kemudian tertarik dengan konsep-konsep itu. Nah, dengan kita menghayati, meresapi kandungan Al-Quran, keyakinan kita kepada Allah akan bertambah kuat. Saat kita misalnya meresapi kandungan Allah tentang penciptaan langit dan bumi, tentang bagaimana kekuasaan Allah di langit dan di bumi, dan tentang bagaimana sifat-sifat Allah, maka keyakinan kita akan semakin mantap kepada Allah. Juga kepada agama Islam ini, kita akan melihat bahwa agama Islam ini benar-benar hanya dialah yang benar, hanya dialah agama satu-satunya yang diridhoi Allah. Hingga saat ada konsep-konsep, ada iming-iming lain dari di luar agama ini, keyakinan kita tidak akan tergoyahkan. Allah a'lam.